Salam sejahtera bagi kita seluruhnya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, hari ini Kamis 18 Juni 2026, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai pada saat ini. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini, Kamis 18 Juni 2026, diambil dari Obadya 1 ayat 17. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Allah memulihkan umatnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah ilustrasi tentang seorang pembuat keramik. Ketika sebuah bejana retak, banyak orang menganggapnya tidak berguna lagi. Namun, sang pembuat keramik mengambil kembali tanah liat itu, melembutkannya, lalu membentuknya menjadi bejana baru yang indah. Demikianlah Tuhan bekerja atas hidup umat. Kegagalan dan luka bukanlah akhir cerita. Di tangan Tuhan, hidup yang hancur dapat dibentuk kembali menjadi sesuatu yang indah. Saudara terkasih, kitab Obadya adalah kitab yang penuh dengan berita penghukuman terhadap Edom, bangsa yang bersuka cita atas penderitaan Israel. Namun di tengah suasana penghukuman itu, Allah memberikan secerca harapan bagi umatnya. Obadya 1 ayat 17 menjadi janji pemulihan yang indah. Allah tidak membiarkan umatnya tetap berada dalam kehancuran. Ia akan memulihkan mereka. Bangsa Israel saat itu mengalami penderitaan, kehilangan tanah, kehilangan kehormatan, dan masa depan. Secara manusia, keadaan mereka tampak tidak mungkin dipulihkan. Tetapi Allah berkata bahwa di Gunung Sion akan ada keselamatan. Artinya, Allah sendiri menjadi sumber pertolongan dan pemulihan bagi umatnya. Jemaat terkasih, sering kali dalam hidup kita juga mengalami kehancuran tertentu. Ada orang yang kehilangan semangat hidup, kehilangan keluarga yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan pengharapan. Kadang kita merasa bahwa hidup kita tidak dapat lagi dipulihkan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Allah sanggup memulihkan segala sesuatu. Pemulihan Tuhan bukan hanya soal materi atau keadaan lahiriah. Firman ini terutama menekankan bahwa Allah ingin memulihkan hubungan umatnya dengan dirinya. Karena pemulihan sejati dimulai ketika hati kembali dekat kepada Tuhan. Saat kita datang kepadanya dengan rendah hati, Tuhan membangun kembali hidup kita sedikit demi sedikit. Dan bagian akhir ayat ini mengatakan bahwa keturunan Yakub juga akan memiliki kembali milik pusakanya. Apa yang dirampas, diambil atau hilang, dapat dikembalikan Tuhan menurut kehendaknya. Tuhan mampu membuka jalan baru ketika manusia melihat jalan buntu. Karena itu saudara terkasih, jangan menyerah ketika menghadapi masa sulit. Allah yang sama yang memulihkan Israel juga sanggup memulihkan hidup kita hari ini. Tetaplah berharap kepadanya, sebab kasih dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan mampu mengubah air mata menjadi sukacita dan kehancuran menjadi pemulihan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarilah kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melakukannya. Berkatilah kami dalam apapun Tuhan aktivitas kami hari ini. Berkati juga anak-anak kami. Biarlah Roh Tuhan yang melindungi dan mengajari anak-anak kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan
seluruh jemaat Tuhan, saudara-saudara kami, dalam berbagai aktivitas Tuhan, dan juga dalam sukacita mereka hari ini. Biarlah yang berulang tahun kelahiran, berulang tahun pernikahan, Tuhan tambahkan berkat kebahagiaan dan juga umur panjang. Berkati juga Tuhan, saudara-saudara kami jemaat Tuhan, yang dalam keadaan sakit, lemah. Biarlah Tuhan, Kau jamah tubuh jiwa roh mereka, Kau angkat sakit penyakit mereka, dan Kau sembuhkan Tuhan dengan tangan kuasa mujizat-Mu. Sebab kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Berkati juga Tuhan, saudara-saudara kami jemaat Tuhan, yang dalam berbeban berat, dalam kerinduan harapan mereka Tuhan. Kau Tuhan menyatakannya seturut kehendak Engkau Tuhan, yang menopang iman percaya mereka agar tidak jatuh. Karena kami percaya di dalam Tuhan, pertolongan itu selalu nyata dan ada. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Biarlah Tuhan pakai sebagai garam dan terang, terutama koinonia diakonia marturia, biar dapat terlaksana dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati juga Tuhan kota tempat tinggal kami dan juga bangsa kami, agar selalu dalam keadaan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami dari dosa kekurangan kami, sehingga kami layak untuk menjadi anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Shalom.